بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin wal hadirat jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah wa a'azakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat fisik maupun nikmat spiritual, yang dengannya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berhimpun di tempat yang Allah muliakan dalam rangka kita melaksanakan solat zuhur kita secara berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan kajian Tarikhul Khulafa, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, siang hari ini kita akan mengangkat tema tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nanti waktunya masih, kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama jemaah sekalian, ayat yang bertemakan atau yang berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, pada ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jadi ayat ini jemaah sekalian berbicara tentang apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti membuka di dalam kitab-kitab atau buku tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Fiqh As-Sirah karya Dr. Said Ramadan Al-Buti atau di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Mubarak Furi, bahwa tepatnya pada tanggal 27 Safar, sering kita berkata Safar, Pak. Yang benar adalah Safar. Pada tahun 13 kenabian ada makar besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah keputusan diambil dan mereka sepakat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dieksekusi, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar secepatnya melakukan hijrah ke Madinah.
Dan sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungi dua pilar dakwah pada waktu itu. Satu adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali ini diberi amanah dengan dua amanah yang cukup berat. Yang pertama adalah mengembalikan barang titipan orang-orang kafir Quraisy kepada pemiliknya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka aneh, Pak. Tidak menerima keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, tapi mereka mengakui sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau mereka melakukan perjalanan jauh, itu biasanya mereka menitipkan sebelumnya barang-barang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata betul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamanahi barang-barang berharga mereka, sekalipun beliau hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah menyelamatkan dirinya atas perintah Allah Ta'ala, memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang kafir Quraisy kepada pemiliknya. Saya sering berpikir seperti ini, Pak. Itu kira-kira kalau yang dititipin itu bapak-bapak sekalian dan mau dibunuh, insya Allah barangnya tetap dikembalikan atau malah dihancurkan, Pak itu? Halo? Dikembalikan atau dihancurkan, Pak itu? Ini pertanyaannya kelihatannya terlalu berat, jadi nggak ada yang jawab ini, Pak itu. Tapi inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap mengembalikan, dan amanah yang kedua adalah menempati posisi tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan resikonya adalah kematian. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau diamanai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemani perjalanan menuju ke Madinah. Dan ayat ini menggambarkan tentang apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq saat beliau dan Rasulullah dan Abu Bakar sempat transit terlebih dahulu di sebuah gua sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, yaitu gua Sur. Yang sudah pergi ke sana, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke sana, amin. Yang belum pernah ke Gua Sur, saya doakan mudah-mudahan bisa melihat dari dekat Gua Sur, tapi jangan ke Gua Sur saja, Pak, tapi juga ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Karena biasanya kalau kita haji atau umrah, kita ada acara tur di Makkah. Nanti satu di antaranya yang dilihat itu adalah tentang Gua Sur ini. Nah, apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ternyata diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu menolong Muhammad, faqad nasarahu Allah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya, yaitu mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah satu dari dua orang. Salah satu dari dua orang. Karena memang yang keluar dari Makkah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, satu dari keduanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghari, tatkala keduanya itu berada dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, karena memang secara logika harus gundah juga. Kenapa harus gundah? Karena memang dinas intelijen Quraisy pada waktu itu sudah sampai di mulut Gua Sur. Secara logika tempat itu mestinya harus diperiksa, tapi karena memang Allah Ta'ala yang menolong Rasulnya, maka Allah Ta'ala akhirnya membuat sebuah makar, membuat sebuah tipuan kepada mereka, bahwa Gua Sur pada waktu itu kemudian dibuatlah di mulut gua itu ada sarang laba
labas. Sehingga dalam logika mereka itu mereka berkata mustahil ada orang masuk di dalamnya sementara ada sarang laba. Seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengelabui dinas intelijen Quraisy pada waktu itu. Setelah itu Allah katakan fa anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan ketenangannya, keterangan. Saya minta maaf itu R itu salah dengan R ya. Ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah jadikan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu adalah yang paling tinggi. Kata fa anzalallahu sakinatahu, ada di antara ahli tafsir yang mengatakan ini dalam riwayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas, bahwa yang dimaksud dengan ketenangan yang diturunkan itu diturunkan bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat adab intelijen Quraisy itu yang mendekat kepada gua Sur, itu beliau tetap tenang, tapi pada waktu itu Abu Bakar gundah, tapi kemudian beliau katakan Allah akan memberikan ketenangan kepada Anda. Yang dimaksud ketenangan itu adalah ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat 66 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ayat ini sebenarnya diprologi dengan satu kasus yang pada ayat pertama dari surat 66 Allah Subhanahu wa taala sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sempat bersumpah untuk tidak minum madu. Kenapa kasus ini jemaah sekalian? Dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang pada giliran istri beliau yang namanya Saudah. Nah, setelah giliran Saudah, besoknya itu giliran Hafsah. Ternyata memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat minum madu yang diberikan oleh Saudah, dan betapa madu itu sangat harum sampai tercium oleh Hafsah, dan Hafsah itu cemburu, Pak. Sampai kemudian Hafsah sempat cemburu dan mempressure Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hafsah, ya Hafsatu lan ashraba hadzal asal marratan ukhra, aku tidak akan minum madu untuk kedua kalinya. Tapi jemaah sekalian, minum madu itu halal atau tidak, Pak? Halal. Tidak ada seorang pun yang mengatakan minum madu itu haram. Sehingga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak minum madu kedua kalinya karena diperasuh oleh Hafsah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Ayat yang pertama yaitu dalam surat 66. Allah katakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau sampai mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah, tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka engkau mencari keridhaan istri-istri kamu. Jemaah sekalian, kalau kita nanti membuka di awal ayat itu ternyata memang jemaah sekalian, semua ahli tafsir itu sepakat yang dimaksud dengan mencari keridhaan istri kamu itu mayoritas ulama itu mengatakan yang dimaksud adalah Hafsah. Tapi yang menarik jemaah sekalian, pada awal surat At-Tahrim itu ternyata kata azwajik ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala, tapi Allah tidak mengatakan tabtagi mardhata Hafsata, tidak menyebut kata Hafsah secara personal,
Karena apa? Karena peristiwa seperti ini bisa menimpa siapapun, tidak hanya kepada istri Nabi, tapi bisa menimpa pada istri kita. Mungkin atau tidak, Pak? Tokoh besar, ya kan? Orang yang punya nama besar, ketika di hadapan anak buahnya, di hadapan publik, ia begitu kuat, ia begitu tegas, tapi ketika berhadapan dengan istrinya tidak berdaya. Itu ada atau tidak, Pak? Banyak, Pak, itu. Di mana itu yang begitu, Pak? Subhanallah, itulah rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kata aslah? Nah, nanti pada ayat yang keempat itu Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Hafsah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengganggu kondisi psikologis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga agar mereka keduanya itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, in tatuba, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah ilallah, faqad sagat qulubukuma, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Ya istri Nabi, Pak, selalu kebaikan itu terbuka bagi mereka. Tapi wa in tadhahara alaihi, dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, menghadirkan kecemburuan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan, fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Di sini ada kata wasalihul mu'minin. Ternyata seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar dan juga Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini yang disebut dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, sampai beliau pernah berkata, "Ma min ayatin nuzilat illa wa ana a'rifuha." Tidaklah ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan aku mengetahuinya. Itu beliau berkata, yang dimaksud dengan kata dan ungkapan dan orang-orang yang baik itu maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidaklah bahwa Al-Quran memaksudkan wasalihul mu'minin, itu yang dimaksud adalah Abu Bakar, melainkan memberikan satu isyarat memang Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya ayat yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-92, surat Al-Lail. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Usaha kalian itu berbeda-beda. Mensikapi kebenaran itu berbeda-beda. Nah, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umayyah dan Ubay. Umayyah dan Ubay. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umayyah dan Ubay. Terkait dengan apa? Dengan sikap mereka terhadap Bilal bin Rabah. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Apa yang dilakukan oleh Umayyah dan Ubay terhadap Bilal bin Rabah, itu ternyata mereka menzaliminya mereka berdua, menjadikannya sebagai budak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan terhadap Bilal bin Rabah adalah ternyata dengan membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, karena dua-duanya ini kakak beradik, Pak. Jadi ini adalah hamba saya berserikat, ia milik kakak dan adik. Itu adalah Bilal bin Rabah dan kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saya minta maaf kalau urusan membeli budak, Pak, itu subhanallah harganya mahal sekali. Saya angkat satu contoh. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kana abdan, yang dulu adalah pernah juga menjadi hamba saya. Pernah Bapak Ibu sekalian mendengar nama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi? Pernah dengar? Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi itu ketika beliau dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diminta oleh tuannya? Apa nilai yang harus dibayar oleh Rasulullah SAW? Ternyata tuannya minta sekeping emas dan juga minta pohon kurma sebanyak 300 pohon kurma. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan memerdekakan Bilal bin Rabah ini menunjukkan betapa Bilal adalah orang yang sangat mulia sekali, yang harus kita teladani dalam hidup kita. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kelimpahan hartanya, akan tetapi harta yang dimilikinya, yang Allah rizkikan kepadanya, itu tidak pernah masuk dalam kalbunya, tapi cukup berada dalam tangannya. Berbeda dengan orang-orang yang hartanya itu sudah masuk ke dalam hati kita. Kalau kita sudah masuk ke hati atau masih di tangan kita, Pak? Halo? Jadi kayaknya rahasia ini, Pak, ya, gitu. Masya Allah. Kalau mereka, maaf, kalangan sahabat Bapak Ibu sekalian, ketika memandang harta cukup diletakkan di tangan, Masya Allah, mereka itu sangat luar biasa. Mungkin kita akan malu karena memang jauh dari apa yang dilakukan oleh mereka. Termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perang Tabuk, Allahu Akbar, itu nggak kebayang, Pak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu entengnya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku." Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita kebayangnya berapa persen, Pak, yang kita infakkan, Pak? 5% dari aset yang kita milikinya? Kebayang atau belum juga, Pak? Subhanallah. Karena apa? Kita terlalu cinta terhadap dunia. Kita semua terlalu cinta terhadap dunia. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab separuh hartanya. Separuh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu sekalian membaca dalam kitab Tarikhul Khulafa, karya Imam Suyuti, beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq jelang-jelang wafatnya itu sempat memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan ia berkata, "Wahai putriku, ayah tidak bisa meninggalkan sesuatu apapun untuk melainkan ada seekor hewan yang sedang hamil dan beberapa baju perang ini sampaikan kepada Umar bin Khattab." Allah. Ini adalah orang yang cinta terhadap akhirat. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pintu surga itu ada berapa, Bapak? Halo? Sudah tahu pintu surga atau belum, Pak? Ini sebelum masuk surga harus tahu dulu, Pak, itu ya. Pintu surga itu ada 8. Nah, masing-masing pintu itu ada spesialisasinya. Orang yang berhak melalui pintu ini, pintu ini, pintu ini. Tapi yang menarik adalah Abu Bakar adalah orang yang diizinkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW melalui pintu dari mana beliau suka memasukinya. Allahu Akbar. Karena apa? Kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini tentang ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita masuk pada hadis-hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, jemaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa lahu waziran min ahli as-sama'i waziran min ahli al-ard. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seorang nabi melainkan ia memiliki 2 wazir. Wazir itu kalau sekarang itu sering diterjemahkan dengan menteri. Orang yang selalu membantunya. Makhluk Allah yang selalu membantunya dikatakan wazirani min ahli sama, ada 2 wazir dari penduduk langit, wazirani min ahli nar min ahli al-ard, dan 2 wazir pembantu dari penduduk bumi. Adapun ahli langit dikatakan, penduduk langit dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril wa Mikail. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi saya paparkan,
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan makar pembunuhan, betapa Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar secepatnya melakukan hijrah. Kemana Bapak? Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang menjadi wazir, yang menjadi teman beliau, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah siapa? Wazir min ahli al-ard. Wazir beliau dari penduduk bumi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Betapa ini adalah sebuah amanah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam beberapa riwayat itu dikatakan ketika beliau dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pendamping beliau menuju ke Madinah, itu Abu Bakar As-Siddiq nangis, Pak. Pertanyaan saya, tangisan Abu Bakar itu tangisan kebahagiaan atau tangisan kesedihan, Pak? Halo? Karena orang nangis itu kan ada dua, Pak. Iya kan? Kalau anak kita misalnya yang sekarang sudah kelas 6, nanti misalnya alhamdulillah dengan izin Allah UN masih ada atau tidak ada, Pak? Ujian nasionalnya ternyata nomor 1, diumumkan di depan teman-temannya dan wali murid semuanya, Masya Allah, ternyata anak kita terbaik. Kira-kira nangis nggak, Pak? Atau biasa-biasa saya, Pak? Ada yang menangis. Pertanyaannya adalah, itu tangisan kesedihan atau tangisan kebahagiaan? Halo, tangisan apa, Pak? Kebahagiaan. Tapi berbeda pas misalnya Allah Akbar, saat kita bekerja seperti ini, tiba-tiba ada telepon dari istri kita, Assalamualaikum, ayah cepat pulang ayah, anak kita sedang berada di rumah sakit, ia tadi mengalami kecelakaan, secepatnya ke rumah sakit. Insya Allah kita sesampainya di sana di rumah sakit, ternyata anak kita meninggal dunia. Insya Allah nangis atau tidak, Pak? Halo, nangis atau tidak? Menangis. Tapi boleh nggak menangis itu saat terjadi kematian? Boleh. Dengan syarat apa? Tangisannya adalah tangisan kasih sayang, bukan tangisan karena tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pun ketika putranya yang namanya Ibrahim itu meninggal dunia, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis, walaupun beliau sempat diprotes oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika Abdurrahman bin Auf berkata, "Anta tabki ya Rasul, engkau menangis ya Rasul ketika anak engkau meninggal dunia." Apa jawaban daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul berkata, "Innaha ainur rahmah." Ini adalah air mata kasih sayang wahai Abdurrahman bin Auf. Jadi boleh, yang tidak boleh adalah an-niyahah, meratap-ratap itu enggak boleh. Jadi kalau anak kita meninggal dunia, sedih atau tidak, Pak? Sedih. Orang tua kita meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Istri kita meninggal, sedih atau tidak, Bapak? Aduh, kenapa nggak ada yang jawab, Bapak? Sedih, alhamdulillah. Berarti masih bagus gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang ketika ada seorang suami, apalagi masih muda, istrinya itu meninggal dunia malah senyum-senyum, Pak. Gitu ya. Berarti kalau istrinya meninggal dunia senyum-senyum, berarti ada udang di balik bakwan, Pak itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Hadis yang lain yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin khassatan min ashabihi wa inna khassati min ashabi Abu Bakr wa Umar." Sesungguhnya bagi setiap nabi ada orang pilihan dari umatnya, sedangkan orang pilihan dari sahabat-sahabatku adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka subhanallah, kita semua menjadi saksi ketika kita melakukan ziarah ke Masjid Nabawi. Setelah dari Raudhah, biasanya kita ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ terdapat makam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir bisa ziarah ke Masjid Nabawi, bisa ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke makam Abu Bakar, Umar, dan ke makam Baqi, makam sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, satu lagi jemaah sekalian, ini juga terkait dengan hadis yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ruwiya anna
An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu Aba Bakrin zawwajani ibnatahu wa hamalani ila daril hijrati wa a'taqa Bilalan min mali. Rahimallahu Umar yaqulul haqq wa in kana murran tarakahul haqqa wa malahu min sadiqin. Rahimahullahu Utsman tastahi minhul malaikatu. Rahimallahu Aliyan Allahumma adiril haqqa ma'ahu haitsu dara. Perhatikan baik-baik. Rahimallahu Abu Bakar, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Abu Bakar. Kenapa? Banyak kebaikan-kebaikan beliau. Zawwajani ibnatahu, dia menikahkan saya dengan anaknya. Anaknya Abu Bakar siapa yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu? Siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anaknya Abu Bakar yang perempuan ada berapa, Bapak Ibu? Tahu atau belum tahu? Ada 2. Selain Ummul Mukminin Aisyah siapa? Asma bintu Abi Bakar. Cuma memang antara Asma dengan Aisyah itu beda ibu. Beda ibu. Wa hamalani ila dari hijrah. Dia temani saya ke kota hijrah yaitu Madinah, masyaallah. Setelah itu dikatakan wa ataqa Bilalan min malih, dia membebaskan, memerdekakan Bilal dari perbudakan. Subhanallah. Inilah kebaikan-kebaikan dari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu dikatakan rahimallahu Umar yaqulul haqqa wa in kana murran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Umar, dia katakan ya hak walaupun pahit. Dia ditinggalkan oleh hak-haknya dan temannya, karena orang-orang yang nggak suka ketika beliau berkata tentang kebaikan itu juga banyak juga, Pak. Itu juga banyak juga. Ketika kita berpegang pada kebenaran, itu kita di kantor, di tempat kita tinggal juga, kadang-kadang ada juga yang nggak suka juga, Pak. Maka Umar juga kehilangan orang-orang yang semestinya menjadi mitra setianya, tapi karena ia tidak suka kepada kebenaran, akhirnya meninggalkan beliau. Rahimallahu Utsman tastahi minhul malaikah. Semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada Utsman, di mana para malaikat malu kepadanya. Ini nanti kalau pas kita membahas Utsman Ibnu Affan, itu ada satu riwayat hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu saat berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lagi sedang dalam keadaan santai berbaring, dan apa yang terjadi waktu itu, betisnya dan pahanya itu terbuka. Abu Bakar masuk, tapi Rasul kondisinya masih seperti itu. Sampai selesai kemudian Abu Bakar keluar. Ketika Umar masuk, kemudian Rasul berada dalam kondisi seperti itu. Setelah Umar keluar, kemudian Utsman masuk, tapi ketika Utsman masuk, tiba-tiba beliau duduk dan menutupi betis dan pahanya. Setelah berdialog dan kemudian pulang, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika tadi ayah Abu Bakar datang kepada engkau berada dalam kondisi seperti itu. Ketika Umar datang, engkau berada dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika Utsman itu datang kepada engkau, kenapa engkau kemudian duduk dan kemudian menutupi betis dan paha engkau?" Beliau berkata, "Tidakkah aku malu dengan seseorang yang mana malaikat itu juga malu kepada beliau?" Subhanallah. Karena apa? Memang kebaikan-kebaikan Utsman ibnu Affan itu sangat luar biasa. Dan Utsman ini adalah siapa, Bapak? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah itu dikatakan rahimallahu Aliyan, mudah-mudahan Allah merahmati Ali. Allahumma adilil haqqa ma'ahu haitsu dar. Ya Allah, jadikanlah kebenaran selalu bersama dengannya, bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Saya kira ini jauh sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah di bulan yang akan datang kita masuk pada bahasan Abu Bakar As-Siddiq, poin yang ke-3, yaitu tentang hal-hal yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan ini banyak sekali yang beliau hadapi. InsyaAllah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.